Terus dunia hidup di tempat yang akan terus hidup di dunia ini, tempat hidup sampai mati, sampai akhir daripada dunia itu akhirat. Sengsara dunia akhirat karena selama di dunia di hati apa yang dipikirin, yang dikerjain apa yang buruk, karena di hati apa yang diletakkan di hati apa-apa yang gak baik, sesuatu yang gak nyelamatin, yang gak akan menjadikan seorang itu selamat. Apa-apa yang menyelamatkan, yang akan menjadikan seorang itu selamat, selamatan fiddin, selamat dalam agama, dunia dan kehidupan di dunia wal akhirah, dan di akhirat mendapatkan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah bener, gak pernah bener, kadang bener, kadang salah. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sifat di diri manusia itu salah, terkadang benar. Yang pertama, fakir hormati pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syifa Ki Abdul Rahim, mata'anallah bituli hayati, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, dikabul hajat. Dan antum semua mudah-mudahan menjadi waladun soleh baron, manfaat ilmu dunia akhirat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khata', kesalahannya manusia ini di dunia membawa beban. Beban apa? Dia harus makan. Yang sudah berumah tangga harus memberikan nafkah. Yang 5 waktu harus dikerjakan sholat. Setahun sekali di bulan Ramadan puasa. Beban. Allah letakkan di diri manusia ini, di hati manusia itu sifat. Kenapa, Bib? Karena segala apa yang dikerjakan itu dari niat, dari hati. Kalau sholat subuh dikerjakan berarti niat, terus dikerjakan sholat subuh. Kalau ditinggalkan berarti niat dan di hati, terus ditinggalin sholat subuh. Ini 2 kerjaan yang berangkat dari hati. Allah letakkan di hati itu 2 sifat, 2
seperti apa nih manusia begitu. Ninggalin sholat berarti siap sengsara hidup dunia akhirat. Nggak puasa di bulan Ramadan berarti siap sengsara dunia akhirat. Nggak jujur, nggak amanah, jadi orang munafik, terus jahat apa segala macam, berarti siap sengsara dunia akhirat. Nah, sengsara ini apa Habib? Sengsara ini nggak senang, sakit, pedih, perih, apa segala macam yang nggak enak lah itu. Sebaliknya sifat yang baik, dikerjakan sholat subuh berarti akan bahagia dunia akhirat. Terus selalu beramal soleh, amal baik, jujur, sedikit, amanah, ya, nggak seperti orang munafik, berarti siap bahagia dunia akhirat. Berarti hati yang selamat, yang Allah Subhanahu wa ta'ala bersangka baik kepada orang itu. Orang sampai Allah Subhanahu wa ta'ala lemparkan ke neraka, Allah azab karena niat pekerjaan yang dikerjakan selama dunia gak ada manfaat, batla'ul haq, ngelawan apa, hatinya gak nerima apa-apa yang baik, melakukan perbuatan apa yang gak baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Dikerjakan seorang anak itu perbuatan baik mendapat pahala, dikerjakan seorang anak itu perbuatan buruk Allah berikan dosa, dan di saat melakukan perbuatan buruk Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kebaikan supaya ditinggal apa yang buruk itu yang dikerjakan. Terus dunia hidup di tempat yang akan terus hidup di dunia ini, tempat hidup sampai mati, sampai akhir daripada dunia itu akhirat. Sengsara dunia akhirat karena selama di dunia di hati apa yang dipikirin, yang dikerjain apa yang buruk, karena di hati apa yang diletakkan di hati apa-apa yang gak baik, sesuatu yang gak nyelamatin, yang gak akan menjadikan seorang itu selamat. Apa-apa yang menyelamatkan, yang akan menjadikan seorang itu selamat, selamatan fiddin, selamat dalam agama, dunia dan kehidupan di dunia wal akhirah, dan di akhirat mendapatkan surga. Enggak mendapatkan sengsara, enggak mendapatkan susah, mendapatkan senang dunia akhirat. Karena yang dikerjakan itu sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Siang malam Allah berangkatkan, siang Allah jadikan siang, Allah jadikan malam. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, Allah terus suruh salat. Wa ja'alna laila libasa, terus Allah hitamkan ketika malam itu, nyelimuti hitam langit itu. Wa ja'alna nahara ma'asya, terus Allah berangkatkan siang itu untuk bertebaran, terang cahaya matahari itu bersinar, itu dipandang, dilihat setiap manusia ketika di pagi hari dia berangkat sekolah atau apa segala macam. Allah beri rahmat mata orang itu sehingga dia bersyukur kepada Allah, terus mendengar apa-apa di pagi hari itu sehingga telinga orang itu bersyukur kepada Allah, dan terus apa yang dikerjakan seorang itu pekerjaan yang baik, ini orang nggak kufur,
nggak kurang bersyukur kepada Allah, terus sebelum itu kerjakan subuh. Nah, ini orang yang akan mendapatkan bahagia dunia akhirat. Allah terus hidupkan akhirat itu, di kubur-kubur itu dihidupin, dikeluarin dari kubur-kubur, terus ditimbang amal dari pertama di dunia niat itu yang baik sampai ke sana mizan. Allah bangkitkan yauma yub'atsun. Allah bangkitkan yaumul ba'ats, dikatakan hari berbangkit. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ketika itu enggak ada hubungan antara seorang anak dan seorang tuanya karena amal niat selama dunianya itu. Terus terlihat orang itu seperti apa awal, ketika akhirat itu Allah katakan akan ditemui. Mudah-mudahan berharap kepada Allah mati husnul khatimah, amin. Berharap kepada Allah selalu ngelakuin amal yang baik, amin. Gak pernah mau untuk ngelakuin apa-apa yang buruk, amin. Ditimbang terus amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Dipegang amal itu, buku catatan dengan tangan kanan. Ini Masya Allah, memang niat di dunia bagus, akhirnya mendapatkan amal baik. Nah itu gak sembahyang subuh, gak ngerjakan sholat, durhaka kepada orang tua, gak bakti, kurang bersyukur. Kurang syukur karena gak ngerti sholat. Sholat untuk zikrullah. Fadhkuruni adzkurkum. Allah katakan sholat untuk mandeng Allah, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, khalik Tuhan, dengan sholat. Fadhkuruni. Bagaimana cara hamba itu amal diterima Allah subhanahu wa ta'ala bisolat, dengan sholat. Bagaimana seorang hamba mendapatkan rahmat pandangan mata ketika di pagi hari ini dengan subuh yang dikerjakan, tapi orang ini meninggalkan subuh, mendapat amal buruk, catatan amal buruk, terus Allah lemparkan ke punggung orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Fadhkuruni adzkurkum. Disuruh ibadah untuk mendapat catatan amal di akhirat itu, karena selama di dunia selalu melakukan amal baik. Begitu mati sia-sia, nggak bisa seorang itu berubah kepengen hidup lagi, menyesal. Selama di dunia nggak ada niat yang benar, hati yang nggak benar. Man ahya sunati, Nabi katakan, ngerti Rasulullah sunnah Nabi, faqad ahabbani, ngerti Nabi terus cinta kepada Nabi. Waman ahabbani, dan siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ma'i fil jannah. Kenapa Nabi katakan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga? Karena menghidupkan sunnah Nabi. Karena seorang itu melakukan amalul khair, amal kebaikan. Ya roh, Allah katakan. Nah itu kenapa di dunia ini harus orang selalu memandang kebaikan supaya mata menjadi baik, mendengar apa-apa yang baik supaya telinga menjadi baik. Nah itu yang dikatakan bagaimana Nabi Muhammad seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena khuluquhul Quran. Nabi, akhlak Nabi Muhammad yang dikata sunnah Nabi Muhammad, terus seorang itu mendapat kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, al-jannah, surga. Terus melewati satu jalan, siratal mustaqim. Sholat subuh
baca Fatihah setiap akhir kitab surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin, sampai terus selesai sholat subuh, salam setiap sholat 5 waktu sampai akhirat itu mendapatkan payung keteduhan di mahsyar, itu mendapatkan amal kebaikan dalam catatan itu, catatan register Allah Subhanahu wa taala Lauhul Mahfuz. Terus dikatakan mendapat siratal mustaqim, selamat melihat Babil Jannah, melihat pintu surga. Karena amal perbuatan selama dunia, ditinggalkan apa-apa yang haram, dia jauhi perbuatan yang keji yang enggak manfaat, tapi dia lebih cenderung kepada perkara-perkara yang baik, yang menyenangkan hati, tapi hakikoh, benar-benar hakikatnya hati seorang itu yang mendapatkan kesenangan. Nah, ini Masya Allah, dirindu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dirindu malaikat Ridwan alaihi salam, jauh dari murka malaikat Zabaniyah. Kala la tuti'hu wajud waqtarib, dikatakan ada malaikat Zabaniyah yang ngurusin neraka Allah. Begitu selama dunia gak jujur, ninggalkan sholat, gak ngerti perkara haram, itu haram untuk dikerjakan, mendapat pahala. Bila dikerjakan, niat untuk mengerjakan itu mendapat pahala. Nah, itu yang dikatakan amalul khair, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diseret malaikat Zabaniyah, dilempar ke neraka itu. Sebagian orang-orang itu gak keluar-keluar, yang dikata di neraka jahanam, khalidina fiha abada. Sebaliknya itu orang yang Allah masukkan ke dalam surga, khalidina fiha abada, kekal abadi di dalamnya. Seorang itu dzalika liman khasyya rabbah, karena saleh, enggak pernah meninggalkan salat. Terus Allah beri hatinya ini kuat, niat itu selalu melakukan apa-apa yang baik yang dikehendaki dirinya. Mata selalu benar karena hati yang rapih. Baca Quran, kenapa? Karena Al-Quran ini nur, cahaya, sebagian daripada ilmu. Terus ngerti ilmu fikih, tarikh, talabul ilmin, mencari ilmu. Karena Nabi Muhammad Madinatul Ilmin, Rasulullah kotanya ilmu. Karena Ali bin Abi Thalib dikatakan Nabi babul Madinatul Ilmin, anna Madinatul Ilmin wa aliyun babuha. Ali bin Abi Thalib pintunya. Dan terus ngerti apa? Kenapa Allah jadikan neraka untuk takut? Andai kata di dunia meninggalkan subuh, meninggalkan sholat, nah itu yang dikatakan seorang yang ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperhitungkan setiap amal pekerjaan setiap hamba. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika itu kiamat, hari Jumat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, ketika itu kiamat, Allah hancurkan semua. Allah beri terus kabar tentang apa sih selama dunia yang dikerjakan seorang ini. Gimana sih orang ini selama dunia? Ngerti apa kesalahan-kesalahan, bahwa manusia gak sempurna, manusia ini gak bisa benar. Tapi untuk menjadi benar, gak bisa khusyuk dalam mengerjakan sholat, tapi untuk khusyuk dalam mengerjakan sholat. Gak bisa menjadi orang yang bagaimana, susah, zaman udah akhir apa segala macam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Malik, yang merajai segala sesuatu. Dan akhir zaman itu yang Allah sudah khabarkan, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Kalau seorang dia melakukan amal buruk terus-terusan, enggak berhenti dalam keburukan, Allah akan memberikan kebaikannya, karena Allah Al-Malik yang merajai, yang ngatur segala sesuatu, yang hidup yang mati. Waktu sholat, setelah ngerjakan sholat isya, mati, husnul khotimah.
dalam keadaan maksiat mati, su'ul khotimah. Gak ngurusin apa yang penting, ngurusin apa yang gak penting, tanda orang su'ul khotimah matinya. Gak seneng apa-apa yang baik, seneng ngelakuin keburukan, tanda orang yang buruk, orang yang susah mendapat hidayah Allah, orang yang gampang nerima kebaikan. Nah, ini bahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada orang-orang, Allah berikan rahmat, Allah akan memberikan bala kepada orang Allah kehendaki musibah. Terus ketika seorang mati dalam keadaan syahadat, ya, mati itu nanti akhir hidup dengan segala kesalahan, dosa, terus mati. Mudah-mudahan hidup di dunia ibadah terus sampai akhir udah bawa bekal, ya, jadi mati nggak susah. Al-khata, kesalahan ini yang akan nyusahkan ruh ketika Allah tarik, dicabut malaikat Israel, malaikatul maut, malaikat yang nyabutnya nyawa, terus dipindah ke alam barzah. Mahalul khata wa nisyan, tempat salah manusia. Oh, manusia ini kalau nggak bisa benar dipukul. Iya, nggak mau sholat nih dipukul. Udah harus bagaimana, ngerti, takut nanti di akhirat, di alam kubur disiksa kalau nggak ngerjakan sholat. Ninggalkan sholat, akhirnya hidup nggak selamat di dunia, nggak senang di akhirat. Kenapa minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkan dari api neraka. Kenapa takut kepada neraka? Karena sholat. Kalau nggak sholat, nggak ada takut orang kepada neraka. Akhirnya nantangin neraka, mendapat rugi. Akhirnya di dunia Allah beri percikan bala-bala musibah, azab-azab yang Allah kehendaki. Nah, itu nggak seneng kan? Nah, itu kesusahan yang dirasakan orang-orang zalim, orang yang nggak bisa nempatin diri, termasuk nggak ngerti kebaikan, ini zalim. Ninggalkan sholat zalim, nggak puasa di bulan puasa zalim, nggak jujur jadi orang zalim. Harusnya sholat, harusnya puasa di bulan puasa, harusnya jujur, tapi dia nggak nempatkan itu. Siang dibuat malam, malam dibuat siang, bukan wali. Yo, apa segala sesuatu yang sia-sia, ngerti? Sesuatu yang kebuang ini apa? Kehilangan, ya. Karena dibuang. Sesuatu yang berharga terbuang. Rugi nggak? Rugi. Kebaikan yang nggak dikerjakan mendapatkan rugi. Bukan kebaikan yang dilakuin. Allah terus beri, nah itulah amal. Ini amalmu selama dunia kau ninggalin sholat, nggak khusyuk. Kalau nggak khusyuk masih mending, dia masih sholat. Tapi sampai ninggalkan sholat, terus dijumlah-jumlahkan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Selama dunia nggak ngerti. Allah buat lupa terkadang. Lupa uzur sholat. Kesalahan orang dia lupa, nggak dihukumi. Cuman ada lupa yang Allah berikan lupa orang itu sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya mati nggak ngerjain sholat. Ini Islam apa bukan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dikatakan. Jangan sampai orang Islam iman mati tapi nggak bawa Islam, nggak bawa iman, takwa, nggak ngerti takwa, nggak ngerti sholat,
Ini tanda orang mati, tapi mati nggak dalam keadaan Islam, nggak selamat matinya. Nah itu mendapat azab Allah Subhanahu wa ta'ala, hilangi iman ini. Itu manusia makhlul khata, kesalahan. Karena nggak takut meninggalkan sholat, terus ditinggalin ini sholat. Nah ini teruslah dia mendapat dosa nisyan. Makhlul khata wa nisyan, kesalahan, dia kehilangan iman, terus dia tinggalkan sholat, mendapat dosa. Nah itulah makhlul khata wa nisyan. Terus ciri manusia itu dia punya dosa. Meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah senangkan hidupku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan senangkan hidupku di akhirat, dan dijauhkan dari neraka. Nah, karena itu terus akhirnya apa yang dilakuin, apa yang baik, mendapatkan rahmat Allah, kesenangan hati, istiqamah ibadah, terus tumakninah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.